You See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Siapa yang kepengen punya adik, tapi malah dikasih adik saat usia kita itu sudah 20 tahun lebih. Tadinya saya jadi anak tunggal dan satu-satunya, tapi kemudian gak jadi. Saat itu adik saya usianya mau 5 tahun. Kami berlibur ke rumah kakek. Kebetulan kami baru bisa datang lagi ke Indonesia karena pekerjaan ayah yang memang ada di luar Indonesia. Alhamdulillah, Allah kasih kesempatan kami buat pulang menjumpai kakek dan nenek yang mungkin hampir beberapa tahun tak dijumpai. Kakek dan nenek belum pernah sama sekali melihat Sasa, adik saya. Dan tentu saja, kakek dan nenek saya, juga saudara-saudara kami yang lain sangat bahagia. Rumah kakek dan nenek itu bisa dikatakan di sebuah kampung yang memang masih terjaga keasriannya. Masih adem, ayem, tentrem. Pokoknya saya senang banget bisa liburan bersama Sasa, ayah dan ibu. Kakek tinggal bersama nenek dan adik-adik ibu yang lainnya. Ada 3 orang adik ibu yang masih tinggal di rumah itu bersama anak-anak mereka. Saya pokoknya senang banget lah, ditambah lagi kakek ini punya halaman belakang rumah yang cukup luas. Selain banyak pohon, seperti pohon mangga, pepaya, markisa, kakek juga ternyata memelihara kelinci. Jadi rumah kakek yang panjang itu belakangnya memiliki kebun yang panjang juga. Dan di sepanjang kebun di belakang pohon-pohon itu, kakek memelihara kelinci-kelinci yang lucu dan menggemaskan. Kelincinya banyak, gendut-gendut dan lucu-lucu. Saya dan Sasa kerap main bersama mereka. Saya lupa kalau di belakang kandang-kandang kelinci yang besar itu adalah makam yang sangat besar, panjang, dan luas. Pagarnya memang dipagar 3 meter. Tapi ketika kami naik ke lantai 2 rumah kakek, apalagi dilihat dari ruang tamunya, kami bisa melihat dengan jelas makam-makam gelap gulita itu. Itulah kenapa ketika malam hari tiba, kami jarang banget duduk-duduk di lantai 2 rumah kakek. Itu karena rumah kakek itu keadaan makam di malam hari itu bukan sesuatu yang untuk dilihat ya, menurut saya pribadi. Kami paling duduk-duduk di balai, di depan pintu dapur, cukup jauh dari kandang kelinci dan kebun kakek, dan rasanya cukup nyaman dan aman ketika kami duduk dan berbincang-bincang di sana. Suatu hari, Sasa ini tiba-tiba aja ngambek karena ribut dengan sepupunya gara-gara berebutan boneka. Dan karena ngambek, Sasa langsung naik ke lantai 2 rumah. Kamar di rumah kakek dan nenek kan banyak banget ya, hampir ada 10 sama kamar gudang. Jadi saat saya cari Sasa, saya periksa tuh satu persatu kamar-kamar itu. Ditambah lagi saya sendirian carinya karena semua orang ada di rumah bagian bawah. Sasa? Sasa di mana? Saya memanggil-manggil adik saya beberapa kali, tapi tak ada sahutan. Saya putus asa ketika melihat pintu penghubung antara ruang televisi dengan ruang tamu terbuka. Ada di ruang tamu nih, pikir saya. Saya tak melanjutkan kaki saya untuk melangkah, namun tetap memanggil nama adik saya beberapa kali. Sasa? Sasa? Kamu di ruang tamu ya? Saya masih berdiri, berharap sebelum saya datang ke ruang tamu, Sasa sudah lebih dulu mendekat ke arah saya yang masih berdiri di dekat tangga. Tapi yang namanya anak kecil kadang-kadang keras kepala dan gak mau untuk ngalah. Mau gak mau, ya saya yang ngalah. Sasa ngambek ya? Saya mendekat.
Sasa sedang duduk di tepian jendela kayu sambil memandang lekat ke arah makam besar di belakang rumah kakek. Jantung saya rasanya langsung berhenti. Ditambah lagi setiap menatap nanar ke arah makam itu, Sasa melakukan sebuah gerakan, melompat-lompat ke kanan dan ke kiri, sambil kedua tangannya itu membentuk segitiga yang diletakkan di atas kepala. Sasa ngapain? Ucap saya buru-buru memeluknya. Sasa meronta-ronta minta dilepaskan. Sister, come on, jangan marah. Sasa menunjuk-nunjuk ke arah tengah-tengah makam sambil bertepuk tangan kegirangan. Saya lalu buru-buru menggendongnya dan turun dari lantai 2 rumah kakek. Kakek, ibu saya, ayah dan yang lain sedang menikmati sate-satean yang dibakar oleh tante saya. Saya menghela nafas dan membuang wajah. Sementara Sasa yang kayak nggak ada dosa sama sekali. Dia menghampiri sepupu-sepupunya yang sedang makan bola-bola donat yang ditaburi gula halus dan mesis. Kamu kenapa cemberut begitu, Kak? Tanya ibu saya. Si Sasa tuh aneh-aneh aja, Bu. No, ibu, Sasa nggak aneh. Ucap Sasa berusaha membela diri. Emangnya kenapa di kamu, Kak? Tanya kakek dengan suara yang lemah lembut. Lalu Sasa menunjukkan gerakan yang ia tunjukkan kepada saya ketika berada di ruang tamu lantai 2. Sasa tadi cuma ikut-ikutan teman Sasa saja, seperti ini, ucapnya sambil melompat-lompat ke kanan dan ke kiri. Tentu saja semua yang ada di sana saling pandang dan diam. Kakek dan nenek cuma tersenyum. Lalu hari itu berlalu begitu saja, dan tetap saja untuk urusan ke lantai 2 saya menyerah. Saya memang tidak suka keadaan makam di malam hari, itu saja. Pokoknya kalau Sasa di lantai 2, saya nggak mau nyusulin dia. Nah, suatu hari lainnya, hari yang apes menurut saya. Saya tidur di kamar lantai 2 bersama sepupu-sepupu saya yang lain. Dan saat itu, sebagian orang di rumah sedang pergi hajatan ke kampung sebelah. Menyisakan hanya anak-anak kecil saja, dan yang paling tua tentu saja adalah saya. Saat sepupu-sepupu kecil saya sudah tertidur lelap di kasur lipat yang ada di bawah tempat tidur, sementara Sasa tidur di sebelah saya. Di sebelahnya ada 2 orang sepupu lainnya. Saat itu saya belum tidur, memeriksa Sasa. Takutnya kalau dia tiba-tiba saja pergi ke ruang tamu. Tapi yang bikin saya lebih terkejut lagi, Sasa tidur dalam posisi yang aneh menurut saya. Dia mengenakan mukena kecilnya, lalu tangannya disedekapkan di depan dada. Jangan seperti itu, Sasa, gak baik, ucap saya marah. Sasa melengos, walaupun tangannya sudah saya luruskan dan mukenanya saya buka. Saya tetap mau tidur dalam keadaan seperti itu. Jangan marah-marah, sister. Sasa kepengennya seperti ini. Memang kenapa tidak boleh? Kasih tahu alasannya. Jangan bilang no, jangan bilang jangan aja, tapi kasih tahu alasannya. Sasa dan saya berdebat hingga 2 orang sepupu yang tidur di sebelah Sasa tiba-tiba saja pindah ke sisi lain. Lalu Sasa kembali merajuk, memejamkan mata, menggunakan kembali mukenanya, lalu tidur di dalam posisi tangan yang bersedekap di atas dada. Sasa, ayolah, gak baik tidur dalam keadaan yang seperti itu. Itu mirip banget sama... ucap saya menggantung. Saya lalu berbisik lirih. Orang meninggal tidurnya seperti itu. Kamu kan belum meninggal, jadi nggak boleh. Tapi teman Sasa yang tidurnya di sebelah kakak, tidurnya seperti itu. Jantung saya seolah mau melompat dari tempatnya. Saya nggak menyangka kalau Sasa akan ngomong seperti itu. Udah ngomongnya jangan aneh-aneh, tidurlah, udah malam. Sister, Sasa maunya kayak gitu, soalnya dia nyaman banget tidurnya pakai pakaian yang seperti ini. Ayolah Sasa, buka, gak boleh seperti itu. Terus gak boleh lagi ngomong tentang teman kamu itu. Saat mukena Sasa saya lipat dan saya taruh di atas lemari, tiba-tiba saja Sasa duduk sambil memasang wajah yang cemberut kesal. Tuh kan? Gara-gara Sasa gak mau samaan sama dia jadi marah tuh sister. Lihat, dia yang tadinya kecil jadi setinggi itu, ucap Sasa menunjuk ke arah langit-langit kamar.
Saya menelan ludah, merasakan merinding, dan hawa kamar tiba-tiba saja berubah menjadi dingin. Memang kami memakai pendingin udara malam itu, tapi hawanya beda. Aroma busuk, bau bangkai menyeruak saat Sasa menunjuk ke arah yang cukup tinggi. Lalu terdengar suara mobil yang berhenti. Saya merasa lega. Saya membuka pintu kamar dan berteriak, "Ayah, Ibu, tidur di atas aja ya. Sasa nih, aneh-aneh lagi," ucap saya memohon. Kakek, nenek, tante, om, ayah, dan ibu saya hanya tersenyum melihat saya dan Sasa. Dan rasanya ada beberapa kali kelakuan saya membuat saya takjub ketika berada di rumah kakek dan nenek. Tapi yang paling mengesankan ya 2 hal itu saja. Kalau menurut kamu gimana? Kamu punya nggak adik kecil yang suka ngalamin hal-hal yang aneh?